Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar bahasa Arab halaqah 134. Masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita memasuki pelajaran yang baru, Ad-Darsul Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15 tentang Asma'ut Tafdili, isim-isim tafdil. Isim tafdil gunanya untuk memperbandingkan dua hal atau memperbandingkan lebih dari dua hal dalam sifat tertentu. Di antara maknanya itu bisa berarti lebih dari atau bermakna paling atau yang terdemikian. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya yang ada dalam kotak ini kita tuliskan ulang ya. Jadi ismut tafdili, ismun itu isim, jamaknya adalah asmaun. Isim-isim. Ismut tafdili, isim tafdil, asmaut tafdili, isim-isim tafdil. Misalkan kabirun artinya besar atau yang besar. Tapi kalau dijadikan isim tafdil maka menjadi akbaru, lebih besar, atau paling besar, juga bisa yang maha besar. Tawilun artinya panjang atau yang panjang. Dijadikan isim tafdil maka menjadi atwalu, lebih panjang atau yang terpanjang. Jadi kan dari isim ini diambil huruf-huruf aslinya. Misalkan pada kabirun itu huruf aslinya kaf, ba, dan ro. Maka kalau dijadikan isim tafdil ditambah hamzah di depannya, hamzah berharokat fathah yaitu a, kemudian huruf asli pertama disukun, huruf asli yang kedua di fathah, kemudian dilanjutkan ke huruf yang ketiga. Misalkan pada kabirun menjadi akbaru. Nah, kira-kira secara umum seperti ini cara menjadikan ke isim tafdil. Ada tambahan hamzah di fathah di depan, kemudian kafnya disukun, baknya di fathah. Nah, adapun roknya tergantung, bisa akbaru, bisa akbaro, tergantung posisinya di dalam kalimat. Nah, kita lanjutkan. Alimun, orang yang berilmu, menjadi a'lamu, lebih berilmu. Doyikun, sempit, atyaku, lebih sempit. Qawiyun, yang kuat, aqwa, lebih kuat, atau juga bisa bermakna paling kuat. Sahlun, mudah, ashalu, lebih mudah, atau juga bisa yang paling mudah. Kemudian ghalin, artinya mahal. Sesuatu yang mahal disebut dengan ghalin.
Adapun aghla lebih mahal juga bisa bermakna yang paling mahal atau paling mahal. Rokikun tipis, arokku lebih tipis atau paling tipis. Khafifun ringan, akhafu lebih ringan. Wasi'un luas, ausa'u lebih luas. Nah, tersebut contoh-contoh dari isim tafdil, dan isim ini termasuk isim mamnu minas sorfi, maka tidak bisa ditanwin. Ya, contoh saja yang paling atas tadi, akbaru tidak bisa ditanwin menjadi akbarun, tidak bisa. Atau walu berakhiran doma saja, bukan tomaten, maka dibaca atwalu bukan atwalun, bukan tomaten, tetapi doma saja. Dan dalam keseharian kita sedikit banyak kita mendengarkan isim tafdil, misalkan dalam lafadz azan. Ketika dikumandangkan Allahu Akbaru, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka akbaru itu adalah isim tafdil sebagaimana telah kita pelajari. Dan juga di dalam Quran terdapat juga banyak isim tafdil. Di antaranya dari karimun yang mulia atau orang yang mulia menjadi akramu, lebih mulia atau paling mulia. Contohnya lagi hasanun yang baik menjadi ahsanu yang lebih baik atau yang paling baik. Seperti dalam firman Allah Ta'ala surat Fussilat ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, "Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih ahsan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang satu, yaitu menyeru kepada Allah, berdakwah, ngajak orang kepada Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia adalah orang yang berdakwah di atas jalan yang benar, kemudian beramal soleh, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia menyatakan sebagai orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Nah, inilah orang yang terbaik. Siapakah yang ahsan atau lebih baik daripada orang ini? Tidak ada. Tapi orang seperti inilah orang yang terbaik. Ya. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Kemudian contoh yang lain, surat Hujurat ayat 13. Kalau tadi, mohon maaf, kalau ayat tadi itu ada isim tafdil yaitu ahsanu. Ahsanu artinya lebih baik. Adapun pada ayat yang lain, ayat Hujurat, surat Hujurat ayat 13, kita baca dari pertengahan ayat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia, yang akram, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka dalam ayat yang mulia ini kita juga temukan isim tafdil yaitu akramu, yang paling mulia. Semoga kita juga termasuk hamba Allah yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, demikian untuk halaqah kali ini. Sebagaimana biasa ada 3 tugas. Yang pertama menulis dan yang kedua membacanya. Menulis dari ismut tafdhili ya, sampai dengan ahsanu. Kemudian tugas yang ketiga adalah mengerjakan soal evaluasi halaqah 134, yaitu nanti sebutkan isim tafdil dari isim-isim berikut. Nah, di sini ada 4 isim. Baridun artinya dingin, sakhinun artinya tebal, wasikhun artinya kotor, dhaifun artinya lemah. Maka isim-isim ini tolong dijadikan isim tafdil. Caranya sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, istiqomah dan husnul khatimah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.